Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan CPNS 2025, senang sekali kita dapat berjumpa dalam pembelajaran Latsar kali ini. Hari ini, kita akan memasuki agenda 3 dengan topik yang sangat penting, yaitu kedudukan dan peran ASN dalam mendukung perkembangan Smart ASN. Melalui video ini, kita akan memahami bagaimana ASN bukan hanya sekedar aparatur, tetapi juga motor penggerak perubahan yang profesional, berintegritas, dan adaptif di era digital. Manfaatkanlah pembelajaran ini untuk memperkuat peran kita sebagai pelayan publik yang berakhlak, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Selamat menyaksikan pembelajaran Latsar CPNS 2025, Agenda 3, Kedudukan dan Peran ASN dalam Mendukung Perkembangan Smart ASN. Bapak Hot Junjungan Simamora SHMH lahir di Dolok Sanggul pada tanggal 15 Juni 1962. Saat ini beliau mengemban amanah sebagai Widya Iswara Ahli Utama di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Dengan pangkat Pembina Utama Madya, golongan 4D, beliau dikenal sebagai pejabat fungsional yang memiliki dedikasi tinggi dalam mengembangkan kompetensi aparatur sipil negara. Latar belakang pendidikan hukum yang beliau miliki, baik sebagai sarjana hukum SH maupun magister hukum MH, semakin memperkuat kapasitas dan kualitas beliau sebagai seorang pengajar, pembimbing, sekaligus narasumber yang berpengalaman. Dengan rekam jejak panjang dan prestasi yang mengesankan, beliau senantiasa berkomitmen memberikan kontribusi terbaik dalam mencetak aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari 3 orang anggota dengan latar belakang instansi dan jabatan yang berbeda. Yang pertama adalah Romi Sahman Eskep, lahir pada tahun 1995. Saat ini beliau bertugas sebagai penata kependudukan dan keluarga berencana ahli pertama di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dengan dedikasinya, Romi berperan dalam mendukung program kependudukan serta peningkatan kualitas keluarga. Selanjutnya, ada Evi Canda Ratnasari SIP, lahir pada tahun 1997. Beliau menjabat sebagai analis kerjasama ahli pertama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau. Perannya sangat penting dalam membangun sinergi, kerjasama, dan pemberdayaan desa demi kemajuan masyarakat. Kemudian, anggota berikutnya adalah Angga Trivaldo ST, lahir pada tahun 2001. Saat ini beliau menjabat sebagai penata kelola penyihatan lingkungan ahli pertama di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Dengan keahliannya, Angga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Dengan beragam latar belakang dan bidang keahlian, kami hadir sebagai sebuah tim yang solid, saling melengkapi, dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Materi pertama adalah literasi digital. Adapun 4 poin mengenai literasi digital ini yaitu 1. ASN harus adaptif. Pandemi COVID-19 telah mempercepat perubahan pola hidup, cara bekerja, dan layanan publik dari yang sebelumnya banyak dilakukan secara luring menjadi berbasis daring. Kondisi ini menuntut aparatur sipil negara untuk mampu beradaptasi agar tidak tertinggal sekaligus dapat memanfaatkan peluang dari transformasi digital yang sedang berlangsung. Literasi digital menjadi kunci penting dalam proses ini, karena bukan hanya sekedar kemampuan mengoperasikan komputer atau internet, melainkan juga mencakup keterampilan berpikir kritis terhadap sumber informasi, memahami kepentingan produsen informasi, serta menyadari dampak sosial, politik, dan ekonomi dari penggunaan teknologi digital. 2. Definisi literasi digital menurut UNESCO. Kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk bekerja, berwirausaha, maupun aktivitas sosial. 3.
Tantangan literasi digital di Indonesia. Skor Indeks Literasi Digital Indonesia pada tahun 2020 masih tergolong rendah, yaitu sekitar 3,3 dari skala 5. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan besar, seperti kesenjangan digital yang belum teratasi, rendahnya kesadaran etika dalam bermedia, serta maraknya ancaman berupa hoaks, ujaran kebencian, penipuan, hingga penyebaran paham radikalisme di ruang digital. 4. Arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital. Adapun arahan dari Presiden untuk mendukung percepatan transformasi digital, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh, mulai dari perluasan infrastruktur digital hingga ke pelosok negeri, penyusunan roadmap transformasi digital di berbagai sektor strategis, serta integrasi pusat data nasional agar layanan publik lebih efisien dan terpusat. Selain itu, penguatan sumber daya manusia dengan talenta digital menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan inovasi yang harus dibarengi dengan regulasi serta dukungan pendanaan agar seluruh proses transformasi dapat berjalan optimal dan berkesinambungan. Adapun materi selanjutnya adalah 4 pilar literasi digital, yang mana terdiri dari 1. Digital Ethics atau etika. Etika digital mencakup kesadaran, tata krama, dan kepatuhan terhadap aturan dalam bermedia digital. Setiap pengguna dituntut untuk berperilaku sopan, menghargai orang lain, serta memahami batasan yang berlaku agar ruang digital tetap sehat, aman, dan bermanfaat bagi semua. 2. Digital Culture atau budaya. Budaya digital merupakan wujud nyata kewarganegaraan di era digital yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pijakan utama sehingga interaksi di ruang digital tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga memperkuat persatuan, toleransi, dan identitas kebangsaan. 3. Digital Safety atau keamanan. Keamanan digital menekankan pentingnya menjaga data pribadi, perangkat, dan identitas diri dari berbagai ancaman dunia maya. Literasi terhadap potensi kejahatan cyber seperti pencurian data, penipuan, maupun penyalahgunaan informasi menjadi bekal agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman di ruang digital. 4. Digital Skills atau kecakapan. Kecakapan digital adalah kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat serta memanfaatkan aplikasi digital secara efektif. Keterampilan ini tidak hanya sebatas penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memecahkan masalah, berinovasi, serta memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan digital untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Sekarang kita memasuki materi ketiga, yaitu implementasi digital dengan submateri 1. Landscape digital. Era serba daring telah mengubah banyak aspek kehidupan, mulai dari cara bekerja, belajar, bertransaksi, hingga berinteraksi. Kehadiran teknologi digital membuat aktivitas yang sebelumnya membutuhkan tatap muka, kini dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa batas ruang maupun waktu. 2. Pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital kini semakin meluas, terlihat dari penggunaan mesin pencari untuk memperoleh informasi, aplikasi percakapan dan media sosial untuk berkomunikasi, dompet digital dan marketplace untuk berbelanja, hingga transaksi online yang semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3. Resiko dan tantangan. Di balik manfaatnya, ruang digital juga membawa berbagai resiko dan tantangan. Hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan siber, rekam jejak negatif, hingga catfishing menjadi ancaman nyata yang perlu diwaspadai agar pengguna tidak terjebak dalam dampak buruk dunia maya. 4. Keamanan dan proteksi. Perlindungan perangkat, data pribadi, dan identitas digital menjadi sangat penting di era digital.
masyarakat dituntut memiliki literasi terhadap berbagai modus kejahatan online agar dapat melindungi diri dari serangan siber, pencurian data, maupun penipuan berbasis teknologi. 5. Etika dan hak digital. Etika dalam bermedia digital atau netiquette harus dijunjung tinggi oleh setiap pengguna. Selain itu, kesadaran akan hak digital sebagai warga negara serta kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bermanfaat. 6. Nilai kebangsaan. Dalam bermedia digital, nilai-nilai kebangsaan tetap menjadi pedoman. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi landasan etis dan budaya dalam bersikap, sehingga ruang digital tidak hanya menjadi tempat pertukaran informasi, tetapi juga sarana memperkuat persatuan bangsa. 7. Implikasi bagi ASN. Bagi aparatur sipil negara, ruang digital menuntut peran lebih besar. ASN wajib menjadi teladan dalam beretika, menjaga keamanan, dan bersikap produktif di dunia digital. Hal ini penting untuk mendukung pelayanan publik yang transparan, inovatif, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas atau smart governance. Berikutnya adalah materi tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kedudukan ASN berada sebagai profesi yang memiliki tugas utama, menyelenggarakan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. ASN diposisikan sebagai unsur aparatur negara yang bekerja secara profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, dengan menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, serta prinsip merit dalam setiap pelaksanaan tugas. Peran ASN meliputi fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik yang dirumuskan oleh pemerintah, penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas, adil dan merata, serta sebagai perekat bangsa yang menjaga persatuan dan kesatuan. ASN diharapkan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hak ASN antara lain memperoleh gaji, tunjangan, cuti, jaminan pensiun, penghargaan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN mencakup setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah, menjaga persatuan bangsa, menaati hukum dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kode etik ASN berfungsi sebagai paduan perilaku yang mengatur bagaimana ASN harus bersikap dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain integritas, profesionalitas, akuntabilitas, netralitas, serta orientasi pelayanan publik. Dengan mematuhi kode etik, ASN mampu menjaga kehormatan profesi, membangun kepercayaan masyarakat, serta memastikan pelayanan publik berjalan dengan transparan dan berkeadilan. Materi selanjutnya adalah sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah pendekatan pengelolaan sumber daya manusia aparatur negara yang menempatkan kompetensi, prestasi, dan kebutuhan organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pengadaan, penempatan, promosi, pengembangan, dan penghargaan pegawai. Tujuannya, memastikan proses yang adil, transparan, dan objektif, sehingga organisasi pemerintahan bekerja lebih efektif dan dipercaya publik. Dan materi terakhir adalah manajemen ASN. Manajemen ASN mencakup pengaturan PNS dan P3K mulai dari kebutuhan, pengadaan, karir, kinerja, penghargaan, disiplin, hingga perlindungan. Jabatan pimpinan tinggi diisi secara terbuka, kompetitif, dengan masa jabatan maksimal 5 tahun, dan pergantian sebelum 2 tahun hanya dengan persetujuan Presiden serta diawasi KASN. ASN dapat menjadi pejabat negara, berhimpun dalam korps profesi ASN sebagai pemersatu bangsa, didukung sistem informasi ASN nasional, dan sengketa diselesaikan melalui upaya administratif.
Sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, saya ingin membagikan sebuah video arahan dari Presiden ke-7 kita, yaitu Pak Joko Widodo, dan beberapa kutipan dari Presiden kita sekarang ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto, terkait ASN yang harus mengikuti perkembangan teknologi. Berikut adalah cuplikan videonya. Karakter ASN harus berubah. Jangan monoton. Jangan terpaku rutinitas. Harus inovatif, harus adaptif terhadap perubahan yang ada. Sekarang butuh fleksibilitas yang tinggi, butuh kelincahan kita. Perubahannya berubah-ubah. Dan berikut adalah beberapa kutipan dari Pak Prabowo Subianto melalui media CNBC. ASN tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, namun juga sebagai penggerak perubahan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan kutipan lain, kita ingin membentuk ASN yang adaptif, profesional, dan berdampak nyata. Sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut untuk senantiasa adaptif terhadap perkembangan zaman. Teknologi terus berubah, dan kita harus siap menguasainya agar pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan berkualitas. Melalui pembelajaran ini, kita telah mendapatkan bekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar ASN. Kini saatnya kita mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat melayani. Teruslah belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Bersama, kita wujudkan ASN yang profesional, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Menjadi ASN bukan sekadar profesi, tetapi amanah untuk mengabdi pada bangsa dan melayani rakyat dengan hati. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apakah video ini bermanfaat atau sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.